Wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala alihi wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Ini pertemuan ketiga kita membahas surat Al-Kahfi dari total 5 pertemuan yang dirancang insyaallah. Atau mungkin 4 aja juga cukup nanti. Dan pertemuan ketiga kita akan fokus membahas kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir. Nabi Musa dan Nabi Khidir. Sebelum perlu diketahui Nabi Musa dan Nabi Khidir ini bukan dua nabi yang satu kaum ya. Berbeda dengan Nabi Musa dan Harun. Tapi Nabi Musa Bani Israel dan Nabi Harun bangsa lain. Gitu ya. Bahkan Ya, tempatnya beda. Ini harus penting diingat situasinya. Jadi waktu itu para nabi belum belum nabi internasional. Para nabi masih nabi-nabi regional kalau kita bilangnya. Kalau lokal agak gak enak dengernya. Nabi regional aja. Gitu. Maka bisa aja satu nabi ketemu nabi lain itu kayak presiden ketemu presiden. Ya nggak? ya. Masing-masing punya umat sendiri, punya kaum sendiri. Sama halnya Nabi Musa. Dan kayak tadi saya beri contoh presiden ketemu presiden atau CEO ketemu CEO, berarti mungkin nggak ketemu untuk saling belajar. Mungkin nggak tuh? Mungkin. Sangat mungkin ya. Dan itulah yang nggak jarang terjadi. Bahkan kadang saling bantu dakwah. Ada juga kasus begitu. Seperti kasus Nabi Ibrahim dan Nabi Lut. Nabi Lut itu punya kaum sendiri, Nabi Ibrahim punya kaum sendiri. Dua-duanya paman dan keponakan. Tapi Nabi Ibrahim bantuin Nabi Lut berdakwah. Pernah diriwayatkan oleh para penafsir misalnya Ibnu Katsir, Imam Ibnu Jarir At-Tabari, Ibnu Jauzi dan lain-lain. Nabi Ibrahim bantuin Nabi Lut dakwahin orang-orang LGBT ya. Makanya Nabi Ibrahim tuh pas apa? Datang malaikat ke rumah Nabi Ibrahim dan mengabarkan kami mau mengazab. Maka Nabi Ibrahim itu keberatan. Jangan diazab. Dan Nabi Ibrahim memang sebagaimana kata Nabi sendiri, Nabi Muhammad SAW, beliau sangat kuat sekali kelembutannya. Ya, nabi-nabi pada akhirnya semuanya punya kelembutan, semuanya punya ketegasan. Tapi namanya manusia, ada yang ketegasannya sedikit lebih daripada kelembutan, ada yang sebaliknya. Nabi Muhammad SAW menyebutkan bahwa yang kelembutannya mengalahkan ketegasan adalah Nabi Ibrahim dan Nabi Isa. Ada contohnya di Quran. Kemudian Nabi yang ketegasannya mengalahkan kelembutan siapa? Contohnya kira-kira aja deh. Musa. Nabi Musa. Satu lagi Nabi Nuh. Ya. Itu empat-empatnya ulul azmi bukan? Ya. Benar ya. Nabi Nuh, Nabi Musa itu dominan ketegasan dibandingin kelembutan. Nabi Ibrahim, Nabi Isa dominan kelembutan. Nabi Muhammad SAW itu pertengahan. Ya, bisa. Ini contoh ulul azmi begitu. Dan itu yang ngomong Nabi sendiri, beliau bukan saya atau siapa yang mengkritik para nabi, enggak. Kita berlindung pada Allah dari perbuatan ceroboh menilai para nabi sembarangan. Tapi itu Nabi sendiri yang mengatakan, engkau wahai Abu Bakar, engkau seperti Nabi Ibrahim dan Nabi Isa. Engkau wahai Umar seperti Nabi Musa dan Nabi Nuh. Itu Nabi Muhammad SAW bilang. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Nah, yang poin mau saya sampaikan tadi adalah Nabi Ibrahim bantuin Nabi Lut dalam berdakwah ke mendakwai LGBT di kota Sodom. Makanya waktu malaikat datang ke Nabi Ibrahim di banyak ayat dari Quran, surat Hud misalnya, surat Al-Anbiya misalnya, surat apa lagi? Az-Zariyat, banyak ayat tentang Nabi Ibrahim didatengin tamu oleh tamunya itu adalah malaikat nyamar jadi manusia. Nah, salah satu lanjutan obrolannya kan kami mau mengazab kaumnya Nabi Lut. Nah, Nabi Ibrahim bilang jangan. Nah, Nabi Ibrahim bilang jangan karena Nabi Ibrahim sendiri juga merasakan bagaimana mendakwahi LGBT. Bagaimana merasakan mendakwahi LGBT. Oke. Jadi balik ke Nabi Musa dan Nabi Khidir. Nabi Khidir bukan umat Nabi Musa, tapi Nabi Musa suatu ketika pernah ditanya.
Nah ditanyanya settingnya udah bukan Mesir, settingnya udah Syam, oke? Tapi Nabi Musa belum masukin Al-Quds. Tolong dicamkan baik-baik. Ya jadi, saya bikin. Jadi Nabi Musa itu kan di Mesir tadinya. Oke, ini Mesir lah anggaplah. Afrika, ini Mesir. Kemudian ini Arab Saudi ya, Yaman, ini Turki, ini Eropa, ya, Turki, kemudian ini Eropa ceritanya. Oke, ya. Nabi Musa tadi di Mesir, kemudian nyebrang laut apa namanya nih? Merah. Laut Merah ya, nyebrang. Set. Kemana arah tujuannya? Palestina. Ke Syam lah, kita bilang Syam saja. Waktu itu Palestina belum ada negaranya ya. Syam di sini nih. Syam hari ini meliputi wilayah apa aja? Yordania, Palestina. Jangan bilang Israel. Iran. Terus Iran. Irak ya. Suriah. Syria. Dan satu lagi ada 4. Bagian dari Libanon. Ulang. Palestina, Yordania, Suriah dan Libanon. Ini 4 negara full semuanya ada di Syam. Ada juga negara-negara yang punya sedikit Syam, yaitu misalnya Mesir, Arab Saudi, Irak dan Turki. Saya ulangi lagi. Ada negara yang punya sebagian daerah di Syam. Apa ini mungkin pengetahuan penting. Saya tulis dulu Syam. Jadi negara full itu apa? Palestina, kemudian Yordania, kemudian Suriah, dan Libanon. Nah, ini full. Tapi kalau yang sebagian doang, ini full. Artinya semua wilayah mereka ini Syam. Nah, ada yang sebagian, yaitu 3 negara. Jadi apa? Mesir, Turki, Arab Saudi. Kalau kita bilang Arab Saudi, sebagiannya itu Syam. Kemudian Mesir, kemudian Irak, dan begitu ya. Ya. Jadi kalau dibilang Syam negeri diberkahi, nah itu mencakup 8 negara ini. Oke. 4 negara full dan 4 negara yang cuma sebagiannya aja. Ini sebagian Mesir itu Syam. Sebagian Saudi itu Syam, sebagian Irak Syam, sebagian Turki Syam. Oke. Nah, Nabi Musa itu dari sini ke Syam. Tapi mau masukin Al-Quds nggak tercapai. Ceritanya di surat Al-Maidah ya. Simpelnya adalah karena Bani Israel penakut. Disuruh jihad, jihad nggak mau. Dan wajar, mereka mental mantan budak. Terbudak selama diperbudak selama bertahun-tahun, berdekade-dekade. Jadi mau disuruh jihad, aduh, semangat juangnya lemah. Gitu. Akhirnya 40 tahun lah Nabi Musa dan Bani Israel dan Nabi Harun terdampar di mana? Nyasar di padang pasir di sini. Istilahnya kadang padangnya padang tih disebutnya. Padang apa? Padang tih. Banyak ulama nyebutnya padang tih. Padang tih itu sebenarnya adalah area di Palestina yang itu padang pasir. Atau tempat pokoknya bukan kota. Dan mereka 40 tahun tuh mau jalan, yuk cari tempat jalan yuk. Kagak ketemu-temu lagi. Ya. Gimana ditanya tuh pokoknya gitu. Nah, akhirnya udah Bani Israel jadi penghuni apa? Penghuni padang tih ini. Jadi nggak tinggal di kota, nggak membuat peradaban, enggak. Hukuman buat mereka. Dan itu juga doa Nabi Musa di surat Al-Maidah. Kalau kapan kita baca. Atau ada yang mau baca sekarang kisah tersebut, tapi nanti jadi kepanjangan. Nanti bisa dilihat sebentar ya. Ayat 20-an ya. Surat 5 Surat Al-Maidah, nanti dilihat di sekitar ayat 20-an. Oke. Jadi Nabi Musa ada di Syam waktu itu. Nabi Musa berdakwah terus, Nabi Harun juga berdakwah. Nanti Nabi Musa suatu ketika ditanya, dalam hadis riwayat Bukhari, Nabi Musa ditanya, hal
ta'lamu fil ardi man huwa a'lamu minka, tahu nggak engkau wahai Nabi Musa orang di planet bumi yang lebih berilmu dari engkau? Kata Nabi Musa, saya nggak tahu ada yang lebih berilmu dari saya. Kemudian Allah tegur. Nabi Musa ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala karena menjawabnya begitu. Nabi Musa ditanya, apakah engkau tahu di planet bumi ini ada seorang yang lebih berilmu darimu? Oke, ngeri juga pertanyaannya ya. Nabi Musa menjawab, saya tidak tahu di dunia ini ada yang lebih berilmu dariku. Sebenarnya nggak terlalu arogan jawabannya juga, karena jawaban Nabi Musa kan pertanyaannya adalah apakah kamu tahu? Dan Nabi Musa jawabnya apa? Saya tidak tahu. Tapi mengatakan saya tidak tahu ada yang lebih berilmu dari saya itu ada nggak unsur sedikit kurang tepatnya? Ada nggak coba? Menurut teman-teman gimana? Sekali lagi ini kita menilai karena sudah ada penilaian dari Allah dan juga dari Nabi Muhammad ya. Jadi kita tenang. Gimana menurut teman-teman? Oh, yang Anda tahu itu Nabi Musa jawabnya, enggak, saya yang paling berilmu gitu, bukan Ustaz? Oh, enggak. Di hadis Bukhari ada kata-kata, saya tidak tahu. Ada yang lebih berilmu dari saya. Tapi tetap itu jawaban ada sisi ya bisa dikritisinya. Gitu. Karena dan itu bisa kita ambil pelajaran. Kita juga boleh kita mengatakan kita mengambil teladan begitu ya, agar kita berhati-hati menjawab yang seperti itu. Nabi Musa ditegur karena nggak mengatakan wallahu alam. Harusnya mengatakan wallahu alam dan seterusnya. Itu para ulama kemudian jelaskan lagi. Nah, akhirnya Allah Subhanahu wa taala bilang, "Bala abduna qadir." Ada hambaku yang lebih berilmu dari engkau. Para ulama dudukan. Maksudnya lebih berilmu di sini tidak secara total, tapi dalam sejumlah hal. Gitu ya. Jadi kalau di total Nabi Musa benar paling berilmu. Nabi Musa Nabi the best waktu itu di planet bumi, paling tinggi ilmunya. Tapi ada hal-hal tertentu yang Nabi Musa tuh kalah ilmunya daripada Nabi Khidir. Bisa difahami nggak konsep barusan? Bisa ya? Ada ranking 1, tapi sebenarnya kalau dalam pelajaran tertentu dia kalah dengan yang ranking 5. Kebayang ya? Kebayang apa enggak nih? Bisa dibayangkan? Iya. Bisa ya? Kebayang Ustaz. Oke, bagus ya. Ini Cuma penting. ngangguk aja tadi. Oke, penting soalnya nanti ada pemahaman sesat muncul nanti di salah satu masa dari umat Islam tuh ada, bahkan sampai sekarang bertahan pemahaman sesat memahami konsep barusan. Dia menganggap bahwasanya Nabi lebih hebat daripada Rasul. Karena Nabi Khidir Nabi, Nabi Musa itu apa? Rasul. Dia menganggap Nabi lebih hebat daripada Rasul. Nah, itu nggak tepat. Lebih parah daripada itu orang yang sama mengatakan wali lebih hebat daripada Nabi. Nah, itu sampai hari ini masih ada yang mengatakan begitu. Naudzubillah min dzalik. Nggak boleh. Yang benar Rasul lebih baik daripada Nabi, Nabi lebih baik daripada wali. Gitu. Bahkan Nabiun wahid, demikian kata Imam Tahawi, afdalu min sairil auliya. Min jami'il auliya. Nabi satu orang lebih mulia daripada seluruh wali dikumpulin, masih lebih mulia satu nabi. Apalagi Rasul ya. Oke. Jadi Nabi Musa itu secara umum lebih berilmu, tapi ada ilmu tertentu yang Nabi Khidir lebih mengetahui, maka Nabi Musa pergi menurut ilmu. Oke. Nabi Khidir posisinya di mana sih? Kebanyakan ahli tafsir menafsirkan Nabi Khidir posisinya di sini. Kelihatan? Kelihatan. Negara hari ini negara Maroko. Ya. Daerah ini. Ini perbatasan Tunisia dan Maroko. Naik dikit Spanyol ini kejauhan ya, selatnya lebih dekat sebenarnya. Jadi Nabi Musa akhirnya naik apa nih? Berarti naik apa nih? Oh, naik perahu ya? Kirain jalan. Naik perahu. Wah, Masya Allah. Ya kita membayangkan memang mungkin juga nggak sampai tengah banget ya, karena perahunya cuma 2 orang. Tapi setidaknya di tepian ini sangat mungkin kan naik 2 perahu. Dan itu lebih cepat daripada lewat darat. Kalau lewat darat, lewatin Mesir lagi ya nggak? Masalah lagi. Gitu. Jadi lewat perahu aja. Kemudian kita baca ayatnya, kata Allah Subhanahu wa taala, itu baru diceritain sama Allah.
Dan ini salah satu dari cerita Quran yang Nabi Muhammad menafsirkan utuh. Jadi nanti Nabi Muhammad tuh akan ngomentarin sallallahu alaihi wasallam cerita-ceritanya. Nabi Musa mengatakan kepada pembantunya, siapa pembantunya? Di sini siapa? Asistennya siapa? Namanya Nabi Yoshua, Nabi Yusha. Pembantunya asisten Nabi Musa adalah Nabi siapa? Joshua. Yusha. Kalau orang Barat bilangnya Joshua. Waktu itu belum jadi nabi, masih asisten. Tapi Nabi Joshua udah punya kehebatan. Salah satunya beliau memimpin sukunya dia, suku Bunyamin. Kemudian Nabi Yusha juga, ingat ya, Nabi Musa dan Nabi Yusha dan Nabi Israel itu semua kembali ke 12 anaknya Nabi Yakub, jangan lupa itu. Nabi Musa dari anak namanya Lewi. Nabi Yusha dari anak Bunyamin. Kemudian Nabi Yusha ini ketika disuruh jihad termasuk yang mau jihad. Sama seperti Kaleb. Tapi 10 suku lainnya, 10 pimpinan lainnya nggak mau. Jadi Nabi Yusha udah asisten hebat. Kata Nabi Musa, aku nggak akan berhenti berjalan sampai bertemu 2 laut. 2 laut, mana 2 laut? Teman 2 laut? Nih, 2 laut. Tapi kita perlu tahu juga ada penafsiran lain, 2 laut yang dimaksud ini di daerah Turki. Itu juga ada penafsiran. Ya. Cuma saya bilang tadi mayoritas itu menafsirkan pertemuan 2 laut adalah pertemuan laut apa nih? Samudra apa nih? Atlantik dengan laut Tengah. Tapi ada yang menafsirkan juga dia tuh di Turki pertemuan laut. Ini teman-teman tahu ya, laut Tengah dengan laut apa ini? Aegea ya, laut hitam. Ya, tahu juga. Ada juga menafsirkan, tapi mayoritas ke sini, ke Kortons. Wilayah namanya Kartanje. Jalanlah dia. Meskipun aku berjalan bertahun-tahun. Awam dia hukuma. Ketika mereka sampai di pertemuan 2 laut, mereka lupa ikannya. Emang ikan kenapa? Nah, ditafsirkan Nabi Muhammad SAW, Nabi Musa disuruh sama Allah bawa ikan. Dan diberitahu bahwa tanda kamu sudah nyampe, ikannya itu hidup. Nah, ikannya apa? Hidup. Jadi ikan goreng, ikan bakar, dibawa. Kemudian ambil sana hidup. Nah, loh. Mereka lupa ikannya. Ikannya lompat. Celuk. Pas sudah lewat tempat itu, Nabi Musa nanya, mana makanan kita? Saya lapar nih. Mau makan apa mereka? Ikan. Ikannya banyak bawahnya. Sebagian dimakan, sebagian buat tanah. Ternyata, wah ikannya udah nggak ada. Tadi tuh udah pergi. Tahu kan kalau ketika kita nyari tempat berlindung di batu. Ini mereka punya tempat-tempat apa? Checkpoint ya. Rest area. Biasa itu. Nggak mungkin ya. Susah banget ini dari Syam ke sini atau bahkan ke Turki juga sama. Kemudian sehari nyampe enggak lah. Berarti mereka ada istirahat. Tadi pas istirahat tuh ikannya loncat. Aneh sekali, hidup loncat. Kata Nabi Musa, "Dzalika ma kunna nabghi." Itu yang kita cari. Maka oke. Tadi mana batunya mana? Ini asisten hebat berarti ya enggak? Asisten yang bantuin bos, bantuin Nabi Musa. Oke. Maka bertemu di sana dengan seorang hamba dari hamba-hamba kami yang telah kami anugerahkan rahmat, kenabian. Wa 'allamnahu min ladunna ilma, kami ajari ilmu. Nabi Musa bertanya, bolehkah, ini sopan sekali ya, aku mengikutimu agar engkau mengajarkan kepadaku apa yang telah Allah ajarkan kepadamu dari petunjuk? Kata Nabi Khidir. Dan di Quran nggak nyebut Nabi Khidir ya. Yang nyebut nama Nabi Khidir adalah Nabi Muhammad SAW. Ini salah satu nama Nabi yang nggak ada di Quran tapi disebutkan di hadis. Ada beberapa yang kayak begitu. Yang paling populer adalah Nabi Khidir. Nah, dalam bahasa Arab lebih fasihnya mengucapkannya Khidir ya. Cuma orang Indonesia seringnya apa? Khidir. Dan itu juga oke, nggak masalah juga, nggak masalah. Ada juga orang Arab nyebutnya Khidr, ada juga. Jadilah Khidir. Lanjut. Kata Nabi Khidir, engkau nggak sabar sama aku. Bagaimana kamu mau sabar sesuatu yang kamu belum cukup ilmu tentang? Nabi Musa bilang, insya Allah aku sabar deh. Dan aku tidak akan menentangmu dalam urusan apapun. Enggak, ini insya Allah. Sekarang insya Allah. Kalau tadi sebelumnya nggak bilang wallahualam, sekarang bilang insya Allah. Nah ini ada hikmahnya. Enggak, itu ada hikmah juga. Nah, kemudian Nabi Khidir bilang, oke, kalau kamu ngikutin aku, maka jangan tanya-tanya.
Jangan protes-protes. Sampai kapan? Sampai aku terangkan. Nah, ini penting. Ini penting. Jadi jangan sampai guru tuh melarang siswa bertanya secara mutlak. Nggak boleh. Dan itu nggak bagus. Yang benar boleh melarang nanya sampai waktu tertentu. Bisa difahami nggak bedanya? Ya. Bisa ya. Nah, soalnya ada sebagian orang tuh, kamu nggak boleh nanya-nanya. Nah, gitu. Belajar Islam nggak boleh nanya-nanya. Semuanya ditanya, nggak boleh nanya pokoknya. Nggak boleh nanya. Nabi kapan nggak boleh nanya. Nah, itu nggak bagus. Dan nggak tepat. Gimana Nabi Muhammad SAW menjawab pertanyaan sahabat? Betul ada hal pertanyaan-pertanyaan yang pertanyaannya keliru. Lafal pertanyaannya kurang nggak sopan. Itu aja, tapi bertanya dalam agama secara umum nggak dilarang. Sini juga sama. Jangan nanya sampai aku jelasin nanti. Kita juga bisa begitu di kelas, di sesi presentasi, di mana jangan nanya dulu sampai saya selesai ngomong, misalnya begitu. Jangan nanya dulu sampai ibu selesai jelasin bab ini, misal boleh. Dari sini juga pelajaran apa lagi? Bahwa dalam belajar ada syarat. Penting mengetahui peraturan-peraturan dalam belajar. Ada belajar diantaranya ada aturan yang mesti diikuti. Aturan tersebut kadang-kadang aslinya halal, tapi dengan aturan tersebut jadi haram. Bisa dimengerti nggak? Nah, ini aslinya boleh, gara-gara ada aturan tersebut jadi nggak boleh. Contohnya di sini, boleh sebenarnya, nanya boleh, tapi ada aturan ini jadi nggak boleh. Contoh lagi makan dan minum di kelas. Kalau memang ada aturan makan dan minum di kelas nggak boleh, kita nggak boleh bilang gini, apaan nih? Makan dan minum kan boleh, dimanapun boleh. Kenapa nih ngelarang-larang? Nah, itu keliru. Karena boleh melarang hal yang mubah. Boleh melarang hal yang sunnah. Bahkan, ya, yang nggak boleh melarang hal yang wajib. Saya ulang lagi. Boleh melarang hal yang mubah. Ya, boleh tuh. Bahkan boleh melarang, ini pihak yang berotoritas, pemimpin, bos, boleh melarang hal yang sunnah. Cuma nggak boleh melarang hal yang wajib. Dan itu dalil-dalilnya banyak. Oke. Kalau dari yang tadi ini pelajaran apa kita kira-kira bisa diambil? Coba saya mau dengar dong. Kira-kira dari selama perjalanan, ya capek, wah terus kita lanjut terus meskipun bertahun-tahun. Terus ternyata lupa ikan, ada kelalaian, ya, dan diinget mana makan, apa kira-kira hikmahnya nih? Coba. Dalam menuntut ilmu, kalaupun kita harus bepergian jauh berhari-hari susah payah, bismillah. Ya, betul. Ilmu kita. Atau hari ini mungkin keluar biaya misalnya, atau siapin sinyal misalnya, atau sejenisnya ya, itu penting. Nah, ini udah mulai banyak orang yang mager nih kayak gini nih, ya nggak? Mungkin angkatan Kasani nggak, angkatan Kasani mungkin biasa ya, tapi kalau angkatannya Bang Rifki, angkatannya Gen Z ini mungkin udah mulai males kalau harus jauh. Soalnya kalau ada online-nya mereka masih kadang-kadang ikut. Ini jangan gitu, kita biasakan. Ya, kalau memang bisa maka datangin. Terus pelajaran lagi bahwa penting kita menghargai hal yang diingatkan oleh asisten. Penting. Ya, jangan kita meremehkan asisten, dia cuma bantuin saya doang. Enggak, justru dia membantu. Begitu juga ketika sama-sama lupa, terus asistennya ngingetin. Nah, itu justru diapresiasi. Nanti Nabi Yusha ini, asistennya ini, nanti jadi nabi menggantikan Nabi Musa dan Nabi Harun. Untuk menaklukkan, apa yuk? Untuk membebaskan kota Yerusalem. Al-Quds tadi. Jadi udah lewat 40 tahun Nabi Musa dan Nabi Harun meninggal tuh. Siapa nabi berikutnya? Nabi Yusha. Nabi Yusha setelah 40 tahun selesai, barulah menaklukkan Al-Quds, Yerusalem, membebaskan dari orang jahat. Dan itu diapresiasi Nabi Muhammad SAW dalam hadis riwayat Bukhari. Ada hadisnya. Menarik sekali hadisnya. Ya, salah satu hadis yang mind blowing. Karena di situ matahari, di situ bumi berhenti berotasi. Bumi atau matahari, setidaknya matahari tidak bergerak selama beberapa saat, ditahan untuk Nabi Yusha. Oke, lanjut.
Kemudian mereka jalan. Enggak. Nabi Musa kan bertemu dengan Nabi Khidir ya. Nabi Yusha kemana? Ikutnya Nabi Yusha. Nah, ini ada dua pendapat. Mayoritas ulama Nabi Yusha nggak ikut. Tapi Nabi Yusha ngapain? Jagain perahu. Ini pendapat lebih kuat. Wallahu a'lam. Walaupun nggak mustahil juga. Nabi Musa menyertakan Nabi Yusha. Cuma di Quran cuma disebutkan dialog dua orang ini karena asisten ya diam aja dia. Melihat mendampingi. Tapi sangat besar kemungkinan Nabi Yusha stay di mana? Di perahunya mereka. Karena pada akhirnya ini misinya misi Nabi Musa. Nah, kalau dari situ kita dapat pelajaran dari dua hal tadi. Kalau pelajaran seandainya Nabi Yusha ikut, maka bahwa kita kalau memang asisten, maka kita jangan nyelak omongan yang kita dampingin. Ya, jangan nyelak. Gitu. Ya, kita ikutin. Pada akhirnya ini orang dua inilah yang sedang berdiskusi belajar, maka saya hanya mendampingi diam-diam aja. Maka Allah abaikan, Allah nggak sebutkan lagi. Atau kalau dia nggak ikut, maka juga dari sini penting kita jadi asisten harus sabar. Kalau diminta, kamu di parkiran aja ya, gitu ya. Nah, jangan apaan saya suruh nganterin, cuma di parkiran nggak diajak masuk ke dalam hotel misalnya. Nggak ya, semua ada tugasnya. Nabi Musa dan Nabi Khidir berjalan, kemudian naik perahu. Oke, nah pas naik perahu nih gratis. Padahal orang-orang bayar, gratis. Kenapa? Karena Nabi nih. Nabi Khidir, Nabi. Kemudian, pas di tengah jalan, perahu ya, ternyata sama Nabi Khidir dilobangin, dihancurin. Perahunya dilobangin. Dilobangin, otomatis perahu kalau dilobangin gimana? Bocor, kemungkinan besar karam. Dan memang begitu yang terjadi. Maka Nabi Musa protes, kok kamu ngancurin? Kita udah dikasih gratis. Penjelasan tentang dikasih gratis tuh ada di hadis. Ya, kita udah dikasih gratis, kok malah engkau rusak, balas kebaikan dengan keburukan. Kata Nabi Khidir apa? Dia ini Nabi Khidir. Kan kamu gak sabar kan? Nabi Musa sadar, oh iya. Jangan. Ini Nabi Musa sedang diuji. Tapi Nabi Musa di sini semangatnya bagus, semangat nahi mungkar. Cuma tadi saya bilang, di sini sah guru jangan nanya dulu, jangan protes dulu. Karena boleh jadi kamu anggap kemungkaran padahal bukan kemungkaran. Ini juga pelajaran buat kita. Kita ketika nahi mungkar, kita dihargai ketika nahi mungkar, bagus. Tapi juga ada kalanya yang dilarang itu berhak membela diri. Oh enggak, ini bukan kemungkaran. Dan dua-duanya enggak mutlak disalahkan. Ya, demikian. Nanti kita contoh di zaman Nabi ada hadis Bukhari Muslim, Nabi sedang berdua sama Sofiyah istri barunya Nabi. Kemudian ada sahabat jalan, tadinya jalan normal, tiba-tiba jalan melambat. Ya, Nabi sadar nih sahabat ini sedang bingung, Nabi sama siapa? Perempuan bukan orang Arab, atau let's say posturnya bukan postur perempuan biasa, karena Sofiyah bukan orang Arab, posturnya di bawah tingginya orang-orang Arab waktu itu. Perempuan juga, baru dilihat Nabi sama istri yang ini, biasanya sama istri yang lain, ini siapa? Apa istri baru? Maka Nabi kemudian bilang, innaha Sofiyah. Nabi teriak, ini Sofiyah. Kemudian Nabi bilang, inna syaitanya yajri fi bani Adam majrad dam. Sungguh setan itu mengalir dalam diri manusia seperti aliran darah. Wa ini akhafu an yaqdhafa fi qulubikuma syai'an. Aku takut ada dua orang sahabat tersebut, setan melemparkan sesuatu dugaan buruk, suuzon terhadap kalian. Oke. Jadi mereka nggak dicela sahabat tersebut ketika nggak dicela mutlak. Begitu kan Nabi SAW nggak tercela karena Nabi membela, mengatakan iya. Dan ini biasa terjadi kan, kita melarang tapi ternyata dia bilang oh enggak, ini nggak salah, dua-duanya nggak disalahkan. Tapi masalahnya Nabi Musa di sini meskipun nggak salah mutlak, tapi sudah dibuat aturan tadi bahwa jangan nanya, itu dia masalahnya. Oke, dimaafkan, jalan lagi. Sekarang bertemu anak, kemudian Nabi Khidir mencekek, kemudian mengangkat kepala, dak. Jadi cara bunuhnya gitu ya. Cara bunuhnya apa? Pegang kepalanya, anak lagi main dengan anak-anak. Tentu anak di sini bukan anak yang belum balik, tapi anak yang sudah balik. Oke, anaknya sudah balik, bukan anak belum balik. Cuma terjemahan memang anak. Ya.
gulam kalau di bahasa Arabnya di Qur'annya kan gulam. Mungkin enggak enaknya kalau diterjemahkan anak adalah kita ngebayangin masih kecil ya. Tapi ini anak sudah balik. Tapi memang mirip anak belum balik. Maka Nabi Musa bertanya, itu kan jiwa yang suci. Kamu kenapa bunuh? Gitu. Jiwa suci maksudnya kenapa suci disebutnya? Karena Nabi Musa menyangka anak tersebut belum balik. Tapi sebenarnya sudah balik. Dijelaskan para penafsir, anak tersebut sudah balik. Nah, Nabi Khidir bilang, kamu udah saya larang jangan nanya. Nabi Musa kemudian mengatakan, oke, kalau sekali lagi saya nanya, udah, saya berarti bisa dikeluarin. Ini di antara dalil bolehnya ngeluarin. Lalu keduanya berjalan. Dan juga ini dalil SP ya, Kasani. Ini dalil SP nih Kasani. Ya, ada SP, ada firing, satu jenisnya itu kayaknya begini. Kemudian mereka berjalan masuk ke kota. Mereka minta dijamu dan peraturannya waktu itu sebetulnya kalau orang bertamu mesti dijamu. Tapi ternyata nggak ada yang jamu mereka. Gitu. Tapi kemudian di saat Nabi Musa kesel, kenapa nggak ada yang menjamu? Dan mereka nggak tahu itu Nabi karena kota lain. Sekali lagi Nabi waktu itu dakwahnya regional. Maka kemudian mereka ketika sedang bertepi melihat ada rumah yang dindingnya hampir roboh. Kemudian nama Nabi Khidir dibangun, duk dirapiin, ditegakin, temboknya mau roboh tersebut, mau hampir roboh, kemudian dibangun. Mungkin sederhana alatnya waktu itu, cukup tembok waktu itu, jadi jangan bayangkan harus repot beli semen dulu atau ya mungkin lebih sederhana daripada itu. Nah, bisa ngeliatin, loh kok ini orang Nabi Khidir dijahatin malah balas kebaikan, tembok mau roboh malah ditegakin. Kata Nabi Musa, kalau kau mau, engkau diupahin nih sama orang sini nih. Karena udah membangun. Nabi Khidir bilang, oke, sekarang waktunya berpisah. Sekarang saya tanya, Nabi Musa di sini nanya nggak? Kan dilarang, jangan nanya. Nabi Musa, secara teks nggak nanya. Nah, tapi secara makna mengandung pertanyaan. Mengandung protes. Pertanyakan. Iya. Kalau kamu mau nih, wahai guruku, kamu bisa minta upah nih. Sebenarnya kan sama aja. Kenapa kamu nggak minta upah? Kenapa kamu bangun ini gratis? Padahal tadi kita minta makanannya nggak dikasih. Gitu. Walaupun Nabi Musa sebenarnya udah berusaha Ridwan ya. Saya nggak boleh nanya. Saya bikin pernyataan aja deh, tapi bernada pertanyaan. Mengandung makna pertanyaan sehingga Nabi Khidir memutuskan, oke, ini berarti udah melanggar lagi 3 kali. Kamu nggak bisa sabar. Nabi Muhammad SAW di saat cerita ini komentarnya rahimallahu Musa, mudah-mudahan Allah rahmatin Nabi Musa. Lau sabar, kalau seandainya beliau sabar, gitu ya. Ini kalau beliau sabar akan ada banyak pelajaran lagi. Akhirnya Nabi Khidir sekarang jelasin. Oke. Adapun perahu, maka perahunya orang miskin kerja di laut. Saya sengaja bikin berlubang aja. Tenang, itu nggak akan celaka orang-orang di perahu. Kita selamat kan? Tapi berlubang, karena berlubang dan potensial karam, sehingga ketika ada yang mau ngerampas, nanti di sono ada raja jahat, dia akan lihat, wah perahunya bolong, ngapain saya rampas? Mending mana? Dirampas perahunya, apa dibolongin tapi nggak dirampas? Bolongin aja, cuma bolong doang. Nggak parah. Gimana kira-kira? Mending mana? Dirampas apa dibolongin? Bolong. Dibolong. Daripada. Ini kaidah apa nih? Irtikabu akhafid dharrain. Kalau ada 2 ancaman bahaya, maka kita memilih yang paling ringan. Nabi Musa diajari oleh Nabi Khidir. Nih, penting nih, tahu kayak gini. Ilmu besar nih. Ilmu yang banyak orang mungkin akan langsung menyalahkan. Dan hari ini kadang kita menyaksikan sikap ya husnuzon kita berusaha ya. Para ulama atau para politisi Islam juga begini. Mudah-mudahan. Kita nggak bilang mereka para nabi, mereka suci dari salah. Enggak. Tapi setidaknya kita bisa berpikir lebih banyak lagi lah sebelum mengkritik. Atau ketika mengkritik juga tone-nya atau volume kritiknya atau kata-kata diksi saat mengkritiknya itu kita bisa lebih pilih. Karena pada akhirnya kita boleh jadi
nggak tahu bahwasanya dia sedang dihadapkan dua bahaya, kemudian memilih salah satu yang paling ringan. Gitu ya. Oke. Ya itu juga untuk kebaikan dakwah. Misal. Ada contoh? Ada yang bisa ngasih contoh dalam kehidupan sehari-hari dihadapkan dua bahaya, memilih yang paling ringan. Contohnya apa? Indonesia memilih demokrasi Oke, enggak. daripada hukum Islam, pemerintahan Islam. Mana mudaratnya? Mudaratnya di mana? Oh, itu baik dan benar kalau itu. Ya, kita kan jadi nggak bisa menerapkan hudud kayak kisos, kayak Ya, tapi apa mudarat yang dihindari apa? Mudarat yang ingin dihindari apa? ya karena kan di Indonesia ini nggak semuanya umat Islam ya, daripada nanti terjadi perpecahan. Nah, Ada oke, betul. di Bali kan orang-orang Hindunya memberontak dan sebagainya. Ya. Lebih tepatnya gini, para ulama Indonesia dulu yaitu melihat sebenarnya yang mau jadi kewajiban itu kan menjalankan syariat Islamnya, itu yang jadi kewajiban, ya enggak? Nah, ditulis atau enggak di konstitusi itu kan urusan lain, betul ya? Ya. Jadi mereka bilang dalam hati nih, ya udah nggak apa-apa dihapus aja 7 kata, Indonesia tetap bersatu, mudarat lebih besar dihindari. Nanti sebagaimana Pak Soekarno sendiri bilang, nanti syariat Islamnya tetap dijalanin. Gitu, tanpa perlu harus ditulis dalam Piagam Jakarta. Gitu kan piagam. Makanya Soekarno sendiri dalam dekret 5 Juli tahun 59 itu bilang piagam Jakarta menjiwai konstitusi, ya. Itu udah cukup. Ya. Yang penting kan pada akhirnya kita diberi keleluasaan. Politisi Islam kalau mereka mau menegakkan syariat bisa loh. Siapa yang melarang? Gak ada yang melarang. Masalahnya politisi Islamnya pada mau. Politisi secara umum pada mau nggak? Itu dia. Kalau mereka semua setuju, jadi tuh. Dan Indonesia nggak berantakan, enggak. Dan itu yang sebenarnya sekarang para ulama, para aktivis, para politisi sedang terus jalankan ya. Pelan-pelan. Kita bisa mulai dari Depok, mulai dari Jawa Barat, misal contoh kalau kita sebagai orang Depok. Dan alhamdulillah sekarang sudah mulai makin banyak. Oke, tapi itu contoh bagaimana dulu menghindarkan mudarat lebih besar. Cuma 7 kata dihilangkan, sebenarnya juga ada nggak ada ketuhanan Maha Esa sudah mengandung syariat Islam kan gitu. Oke. Lanjut, kemudian ada anak yang dibunuh. Kenapa dibunuh anaknya? Sebenarnya bukan anak, tapi udah balik ya, baru balik. Jadi udah mukallaf dan dia melakukan kekufuran. Anak ini kufur. Orang tuanya orang beriman. Tapi orang tuanya ini nggak enakan sama anak. Ada nggak orang tua nggak enakan sama anak? Ada ya? Bukan ada, banyak. Akhirnya orang tuanya nggak berani melarang anak dari kemungkaran. Atau orang tuanya bahkan ikut-ikut melakukan kemungkaran demi anak. Ini jangan sampai terjadi. Ya kalau kayak gini, maka kata Nabi Khidir kalau gitu, dan Allah sudah ngasih tahu masa depan ke Nabi Khidir, aku khawatir. Maka ya udah, karena dia sudah balik juga dan dia anak nih jahat, remaja ini jahat, maka layak nih. Jadi tingkat kejahatannya anak remaja ini sudah parah hingga layak mendapatkan hukuman seperti itu. Demikian. Oke. Ini mungkin paling problematik ini, saya tahu lah. Saya tahu ini paling problematik dari semua kasus-kasus yang ada di Nabi Khidir. Tapi penjelasannya seperti itu. Satu, anaknya sudah balik. Jadi sudah mukallaf dia. Sudah sah disebut kekufuran. Dan dia sudah melakukan kejahatan, salah satunya kekafiran. Dan dia berpotensi besar memurtadkan kedua orang tuanya. Dan karena sudah ada tindakan dan sudah ada kekhawatiran besar tersebut, cukup. Ya, dengan tindakan kekhawatiran tadi, Nabi Khidir menjatuhkan hukuman mati dengan cara tadi. Pegang. Dalam riwayat lain, dihantam kepala dengan batu. Tapi apapun itu, intinya pembunuhan tidak sadis, pembunuhan yang cepat, sangat cepat dengan alat yang ada waktu itu. Wallahu a'lam. Ini mirip seperti yang kasus pertama, yaitu mengambil dari dua keburukan dipilih yang paling ringan. Yang ketiga, ada dinding rumah dibenerin, padahal udah mau roboh. Itu milik 2 anak yatim di kota itu. Di dalamnya
ada harta milik mereka. Cuma mereka belum tahu. Dan mereka belum bisa ngambil karena belum balik. Sekecil. Belum bisa menggunakan harta. Ayahnya orang soleh. Maka Allah mengajarkan pada Nabi Khidir, bangun itu tembok supaya hartanya nggak diambil orang. Nanti ketika anak udah balik, udah bisa gunakan harta, dia lihat hartanya ada. Kata Nabi Khidir, wa ma fa'altuhu an amri, itu bukan kemauanku sendiri. Itu tapi wahyu daripada Allah. Itu yang kamu nggak bisa sabar. Ini juga mirip konsepnya dengan yang tadi, walaupun nggak terlalu kelihatan mirip jelasnya. Yaitu Nabi Khidir di sini berarti lebih memilih daripada kita biarkan hartanya diambil oleh orang, maka mendingan sekarang kita bangun lagi tembok. Biarin anaknya nggak tahu hartanya, orang nggak tahu hartanya. Karena kalau anaknya tahu hartanya sekarang, dia nggak bisa gunakan, dia pegang, dia ambil hartanya, diambil orang lain, misalnya. Atau hartanya ketahuan oleh orang lain, langsung diambil orang lain. Tapi nggak apa-apa, anak ini sampai gede, sampai balik, nggak tahu hartanya. Pas sudah balik baru tahu. Ini juga pelajaran buat kita tentang bagaimana hubungan antara harta dengan anak. Secara singkat, saya bisa sebutkan 3 pelajaran terbesar dari ayat barusan, yaitu ilmu ujian besar. Ingat, surat Al-Kahfi isinya banyak ujian. Ujian penguasa jahat, ujian apa lagi? Harta, ujian setan, iblis ya. Terakhir, yang keempat, belum terakhir, masih ada besok. Ujian apa ini? Ujian ilmu. Ilmu. Jadi bisa aja ilmu nih menjadi ujian besar. Nah, gimana cara menjinakkan ujian gimana? Kita ambil dari pelajaran dari Nabi Musa, cara yang pertama jangan berhenti belajar. Makanya Nabi bilang khairukum apa tuh? Man Ta'allamal Qur'an wa 'allama. Ada 2 proses. Ada allama mengajar, ada apa lagi? Ta'allama. Karena kalau udah kita belajar ngajar doang nggak belajar, sangat besar potensi untuk muncul kesombongan. Ya, tapi kalau kita belajar tapi mengajar dan juga terus belajar, itu lebih mengerem. Karena kita selalu ada saat kita merasa bodoh, ada saat kita merasa nggak bisa, ada saat kita terus. Dan apalagi kalau terus belajar, kita makin terbuka lagi. Pengetahuan lama kita sebenarnya kita anggap, wah itu sebenarnya kurang pas, kurang tepat, kurang rinci gitu. Jadi lebih tawadhu. Kemudian juga beradab kepada guru tuh syarat keberkahan ilmu. Dan guru itu karena ilmunya banyak, sering melihat apa yang tidak dapat dilihat oleh orang yang terbatas ilmunya. Itu dia yang kita harus terus rem ya. Contoh yang terakhir kita lihat misalnya, inilah Hamas lah. Hamas dikritisi sejumlah orang karena bekerja sama dengan siapa? Syiah. Gampang gitu ya, gampang gitu deh. Ya. Wah, dikritisi. Pertanyaannya, ada uzur nggak buat Hamas? Kita secara kasat mata kayak salah. Ada uzur nggak ya? Mungkin bisa jadi dia tahu hal yang kita nggak tahu. Ada uzur nggak? Oh, ada banyak. Gampang gini aja. Kalau Hamas udah datang dan bener real minta tolong kepada negara-negara yang Sunni, ahlu sunnah. Ternyata pertolongannya nggak seserius pertolongan Syiah. Dan ini Hamas udah dibantai, Palestina terutama di Gaza dia hancurin, dia obrak-abrik. Masa nggak minta tolong kepada Syiah? Ngerti nggak? Kalau kita mau kita tenggelam nih, hanyut. Normalnya kita pegang pelampung kan, betul ya? Normalnya pegang pelampung. Kalau nggak ada pelampung, cuma ada ranting ngambang, kita pegang nggak? Ya. Pegang juga. Jadi ketika Hamas disalahin, kenapa kerja sama dengan Syiah? Oke, siapa yang lebih layak disalahin sebetulnya? Orang-orang yang Sunni nggak mau bantu. Kalau Sunnah yang nggak bantuin, itu lebih layak disalahin. Saya nggak bilang semua Sunnah salah, dan saya nggak bilang semua Syiah baik, enggak. Cuma kalau dibandingkan Sunni nggak mau bantuin, Syiah mau bantuin, ya wajar dong Hamas milih. Ya udahlah, nggak apa-apa lah. Sementara waktu yang penting dibantuin dulu. Ya pada dibantai nih, ngerti ya? Gitu. Nah ini sering. Itu lagi-lagi penerapan apa yang disebutkan tadi oleh Nabi Khidir, yaitu ada 2 mudawarat, pilih yang teringan. Ya betul pada akhirnya Syiah bisa jadi berkhianat atau apa.
Tapi itu kan kemungkinan masa depan. Dan ada kasus sejarah Syiah nggak berkhianat, ada. Bantuin benar-benar Ahlussunnah dan ulama-ulama Ahlussunnah akhirnya berterima kasih. Itu kasus perang salib waktu di Pulau Kreta. Ada pulau namanya Pulau Kreta. Tahu nggak Pulau Kreta? Kan Pulau Kreta di negara Yunani ya. Cuma dulu milik kaum muslimin. Pulau Kreta. Pulau Kreta adanya di sini nih. Di Laut Tengah. Ya, di sini kira-kira. Nah, itu dihajar sama orang-orang salib. Orang salib. Yang bantuin siapa? Syiah Fatimiyah di Mesir. Bantuin. Oh itu benar tertolong. Ulama-ulama Ahlussunnah memuji ya kejadian tersebut, mengapresiasi. Ini objektifnya ulama-ulama Ahlussunnah. Ya, demikian. Wallahu a'lam. Ya, itu barangkali bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Ada waktu yang tersisa mungkin bisa buat diskusi. Ya, terima kasih jazakallahu khair atas kisah dan penjelasannya Ustadz, sangat menarik. Monggo dipersilahkan untuk rekan-rekan yang mau bertanya. Ini Bang Sani langsung meneruskan yang kemarin ini. Yang pertemuan kemarin hutang pertanyaannya. Mungkin langsung bisa diproses Ustadz yang ada di kolom. Oke, saya baca aja langsung ya. Ya, jadi kenapa Nabi Khodir mensyaratkan jangan nanya sampai ku terangkan. Kalau yang saya baca dari penjelasan penafsir, karena Nabi Khodir mau satu melatih sabar Nabi Musa, karena yang akan dilakukan oleh Nabi Khodir itu nggak cocok dengan lahiriah peraturan Nabi Musa, nggak cocok, merusak. Memang benar. Jadi tolong tenang dulu, tunggu selesai dulu, jangan apa beri protes, tunggu selesai dulu, biar belajar komplit. Nah, ini mirip-mirip juga kadang kita ngejelasin sesuatu itu baru terang kalau sudah sampai titik tertentu. Kalau ditanya di tengah, ntar juga dijelasin, ntar makin jelas. Itu sabar dikit. Nah, jadi itu di situ rahasia kenapa. Kadang-kadang pelajaran tuh nunggu komplit dulu baru oh iya ya. Kalau ditanya di tengah baru satu pelajaran langsung ditanya atau satu bahasan sedikit. Bab 1 ada 5 poin. Baru poin pertama langsung banyak nanya, diprotes lagi pertanyaannya. Nah, ini Nabi Khodir sudah mengetahui bahwa nanti nih kayaknya nih Nabi Musa bakal protes nih. Karena ini haram memang. Secara lahiriahnya haram. Tapi Nabi Musa ini belum nyampe nih ilmunya nih ke situ tuh. Nah, makanya kalau kita lihat kasani ya, berarti syariat Nabi Muhammad SAW itu memberikan tambahan kedalaman analisis dibanding syariat Nabi Musa. Karena apa yang dia lakukan Nabi Khidir tadi itu bisa difahami dengan mudah oleh para ulama Islam. Bisa. Karena kita udah terbiasa Nabi Muhammad SAW itu banyak rincian-rincian yang, oh tadi contoh kaidah tadi. Nah itu hal yang, jangan Nabi Musa kasusnya belum sekompleks itu. Nabi Musa diajari ini nih. Dan itu ilmu yang benar-benar nanti akan dipraktikkan ketika Nabi Musa menghadapi siapa ya? Ayo, Nabi Musa menghadapi siapa lagi orang jahat setelah Firaun? Samiri. Betul. Ilmu dari Nabi Khodir nanti diterapkan ketika menghadapi Samiri. Maka nanti lihat Nabi Musa menghadapi Samiri itu tenang. Tenang. Enggak seperti kasus-kasus lain enggak. Tenang. Gitu. Kenapa? Karena belajar dari Nabi Khodir. Nah, contoh, hukuman Samiri gimana hukumannya? Enggak dihukum mati. Tapi dihukum enggak boleh ada yang ngajak ngobrol. Perlu mempertanyakan tuh, kenapa enggak dihukum mati? Gimana tuh? Samiri gue enggak dihukum mati. Menyesatkan orang. Muncullah tadi kaidah. Mudarat menghukum mati Samiri lebih besar daripada mudarat tidak menghukumnya dengan hukuman mati. Karena kalau Samiri dihukum mati, ya nanti Bani Israel yang pendukungnya Samiri akan protes. Oh, gejolaknya makin parah. Gitu. Jadi salah satu penerapan ilmu hasil nih kuliah dengan S2 ya, S2 nih. Mana jadi nabi S2 nih. Postdoc. Itu adalah ketika menghadapi Samiri. Gitu. Wallahu a'lam bishawab.
Ya, ada lagi. Ya, ada lagi rekan-rekan. Silakan. Bang Gali, Bang Azhar, silakan nih. Kawan-kawan yang sedikit sekali ya. Ketemu dengan saya cuma sekali doang. Bang Andi dan berapa kali Bang Hijrah. Silakan. Apa cukup jelas? Oke, kalau cukup jelas saya pikir saya sudahin. Nanti kalau mau nanya lagi bisa di pertemuan mendatang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.